Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muftahuddin dengan NPM 2021020285 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip Maqasid Syariah sebagai tugas dari Bapak Hervin Yogi Brandikta dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Berikut penjelasannya. Maqasid asy-syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan diterrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syar'i dalam mensyaratkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang daruri, haji, dan tahsini. Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga, memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan hukum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan caranya terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid asy-syariah, yaitu mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah syariat bagi yang umum maupun khusus. Kedua, menegaskan karakteristik Islam sesuai dengan tiap zaman. Ketiga, membantu ulama berijtihad dengan bingkai tujuan syariat Islam. Keempat, mempersempit perselisihan dan tasyuk di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid ad-daruriyat. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariah memerintahkan agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah waktu yang dikerjakan dengan berjamaah sebagai perlengkapan. Kedua, perlengkapan maqasid asy-hajiyat. Tatkala syara memberikan kemurahan kepada orang yang sedang bepergian untuk mengqashar sholat itu, yang disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syar'i mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan tahsini. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali, bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudaratnya bagi manusia. Maksud tersebut diwujudkan karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika suatu hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tidak adanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangannya yang mempunyai perantara yang mengantar dan pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedang perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat harusnyalah mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga.
Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yaitu pertama, suatu yang menjadikan kewajiban sempurna, karena wajib adanya. Kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.